Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 Suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 17. Karena itu, maka pemimpin kelompok itu pun telah memperbesar kecepatan kuda mereka. Rasa-rasanya mereka sudah tidak sabar menyusul rombongan penari yang katanya memang mirip sekali dengan Nyai Wiradana. Ketika mereka hampir menyusul rombongan para penari itu di tengah-tengah bulak, maka pemimpin kelompok itu pun berteriak. Berhenti. Kami memang sedang mengikuti kalian, pengamen. Rombongan penari itu terkejut. Mereka sebelumnya tidak memikirkan bahwa akan terjadi kesulitan seperti yang mereka hadapi saat itu. Tetapi segalanya sudah lewat. Yang akan terjadi adalah mereka telah disusul oleh sekelompok anak-anak muda Tanah Perdikan Sembojan. Orang tertua di antara para penabuh gamelan itu pun telah berkata kepada orang-orangnya. Berhati-hatilah. Anak-anak muda itu telah dibius oleh Ki Wiradana sehingga mereka seakan-akan telah kehilangan kepribadian mereka sendiri. Apakah benar mereka akan menangkap kita? Bertanya penari yang cantik itu. Nampaknya memang begitu. Bukankah orang-orang padukuhan tadi sudah memperingatkan kepada kita akan bahaya itu? Bahkan orang-orang padukuhan itu pun mendapat perintah untuk menangkap kita jika kita memasuki padukuhan itu, jawab pengendangnya. Ternyata mereka tidak sempat untuk berbicara lebih panjang lagi. Sejenak kemudian kelompok orang-orang berkuda itu benar-benar telah menyusul mereka. Berhenti, perintah pemimpin kelompok itu. Tidak ada pilihan lain bagi rombongan penari jalanan itu. Mereka pun kemudian berhenti sambil meletakkan barang-barang yang mereka bawa termasuk seperangkat gamelan yang sangat sederhana, sambil menunggu dengan termangu-mangu. Pemimpin pengawal Wiradana itu pun segera meloncat turun. Diikuti oleh kawan-kawannya. Mereka segera mengepung rombongan pengamen itu tanpa kecuali. Dengan lantang pemimpin anak-anak muda itu pun kemudian memberikan aba-aba. Kalian adalah tawanan kami. Sejenak orang-orang yang sedang dikepung itu membeku. Namun sejenak kemudian orang tua pemukul gendang itu pun melangkah maju sambil bertanya. Apakah kesalahan kami? Aku tidak tahu. Aku hanya mendapat perintah untuk membawa kalian kembali, jawab pemimpin rombongan itu. Kisanak, berkata pengendangnya itu kemudian. Sebaiknya Kisanak menyampaikan sikap kami. Kami bukan orang-orang berdosa yang akan dapat membuat tanah perdikan ini dikutuk karena perbuatan kami. Karena itu, kami mohon disampaikan kepada pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan, kami menyatakan berkeberatan. Itu kalau yang memerintahkan kalian kepala tanah perdikan Sembojan, sedangkan apabila yang memerintah pihak lain, maka sikap kami pun akan serupa. Wajah pemimpin kelompok yang mengejar mereka itu pun menjadi tegang. Tetapi ia tidak segera memberikan jawaban. Ia tidak mengira bahwa pada suatu saat ia akan bertemu dengan orang tua yang dengan tegas berani menentang perintah pengawal khusus kepala tanah perdikan Sembojan. Namun justru karena itu, maka pemimpin pengawal khusus itu mematung. Sementara itu, maka orang tua yang memimpin rombongan penari itu pun berkata selanjutnya. Karena itu, maka biarlah kami meninggalkan tanah perdikan ini dengan kesan yang damai. Dengan kesan bahwa tanah perdikan Sembojan adalah tanah yang penuh pengertian, tenggang rasa dan saling menghormati di antara sesama. Tutup mulutmu, pemimpin pengawal khusus itu tiba-tiba menjadi sangat muak dan suaranya bagaikan meledak. Apakah kau tahu, dengan siapa kau berhadapan? Tentu Kisanak, jawab orang itu. Kami menyadari sepenuhnya. Jawaban itu membuat pimpinan kelompok pengawal khusus itu menjadi semakin tegang. Sekali lagi membentak. Apakah kau tahu, dengan siapa kau berhadapan? Aku berhadapan dengan para pengawal tanah perdikan ini, jawab orang tua itu. Lalu katanya. Karena itu maka kami berani berkata terus terang, karena para pengawal tentu mendapat tuntunan untuk bersikap sebaik-baiknya kepada orang-orang kecil seperti aku. Aku tidak akan berani berbuat seperti ini jika aku berhadapan dengan anak-anak muda kebanyakan yang akan dapat berbuat sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Diam orang gila, pemimpin pengawal itu menjadi semakin marah, sehingga tubuhnya telah menjadi gemetar. Sekali lagi aku peringatkan, ikut kami menghadap pemangku jabatan kepala tanah perdikan kami. Kisanak, sekali lagi aku bertanya, apakah kesalahanku dan barangkali kesalahan kawan-kawanku? Jika Kisanak dapat memberikan penjelasan, maka mungkin kami akan dapat mengambil sikap.
Tetapi pemimpin kelompok yang sudah menjadi marah itu sama sekali tidak menghiraukannya. Katanya, "Dengar sekali lagi. Ikut aku menghadap Ki Wiradana. Merasa bersalah atau tidak merasa bersalah. Kesabaranku sudah habis dan kami membawa wewenang untuk mengambil sikap tertentu terhadap orang-orang yang keras kepala seperti kalian ini." Namun ternyata sikap orang tua itu pun di luar dugaan sama sekali. Orang tua itu pun berkata dengan tegas, "Kami menolak perintah yang tidak kami ketahui ujung dan pangkalnya itu." Kemarahan yang membakar jantung pemimpin pengawal khusus itu membuatnya bergetar. Sejenak ia terpukau oleh sikap yang tidak diduganya itu. Baru kemudian ia mengangkat tangannya memberikan isyarat kepada kawan-kawannya untuk mulai bertindak. "Tangkap mereka dan giring mereka menghadap Ki Wiradana," geram pemimpin pengawal itu. Namun sekali lagi jantungnya bergetar. Rombongan penari jalanan itu sama sekali tidak menjadi ketakutan. Mereka justru telah bergeser mengambil jarak yang satu dengan yang lain, sementara penarinya yang cantik itu berdiri di tengah-tengah dilindungi oleh orang tua yang telah memimpin rombongan itu dan bertindak sebagai pengendang. Menilik sikap orang-orang dalam rombongan pengamen itu, pemimpin kelompok itu menjadi semakin marah. Dengan suara yang mengguntur ia berteriak, "Jadi kalian berani melawan kami? Kami disudutkan kepada satu sikap yang tidak dapat kami elakkan," berkata orang tua itu. "Kalian benar-benar telah gila. Kami adalah pengawal khusus dari pemangku jabatan Kepala Tanah Perdikan. Sekali lagi aku peringatkan bahwa kalian jangan mempersulit keadaan kalian sendiri. Kami mendapat wewenang untuk bertindak apa saja sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada kami," berkata pemimpin pengawal itu. Namun pengendang yang tua itu menjawab, "Kisanak, meskipun kami adalah rombongan pengamen, tetapi kami masih mempunyai harga diri. Karena itu, apapun yang akan terjadi, maka kami tidak akan merendahkan martabat kami. Biarlah kami mengalami perlakuan yang bagaimanapun, tetapi kami sudah bertindak atas landasan martabat kami itu." "Baiklah," pemimpin pengawal itu berkata. "Jangan beri mereka kesempatan. Ternyata mereka benar-benar tidak tahu diri." Tetapi para pengamen itu tidak menyerah. Mereka pun telah bersiap untuk berkelahi. Karena itu ketika orang-orang Tanah Perdikan Sembojan itu melangkah maju semakin dekat, maka para pengamen itu justru mulai menyerang. Pemimpin pengawal itu mengumpat-umpat. Mereka merasa mempunyai pengalaman yang melampaui kawan-kawan mereka. Mereka pun berjumlah jauh lebih banyak dari para pengamen itu, sementara mereka masih muda dan tangkas, sedangkan para penabuh gamelan itu sudah terlalu tua untuk berkelahi. Namun ketika perkelahian itu mulai berlangsung cepat, para pengawal itu terkejut. Ternyata pengamen-pengamen tua itu tidak segera dapat mereka tundukkan. Pengamen-pengamen tua itu telah memberikan perlawanan di luar dugaan. Pemimpin para pengawal yang melihat perkelahian itu justru bagaikan mematung. Ia hampir tidak percaya kepada penglihatannya, bahwa orang-orang tua itu benar-benar memiliki ketangkasan berkelahi melampaui para pengawal itu sendiri. Salah seorang di antara para pengamen yang harus berkelahi melawan 3 orang anak muda, dengan tangkas menghindari setiap serangan. Ketiga orang kawannya itu sama sekali tidak mampu menyentuh tubuhnya, bahkan pakaiannya. "Gila," geram pemimpin pengawal itu. "Apakah mereka bukan manusia kebanyakan, atau barangkali jin dan hantu?" Tiba-tiba saja pemimpin pengawal itu ingin melihat, apakah benar penari yang berada di dalam kegelapan itu memang mirip dengan Nyai Wiradana. Karena itu, ketika perkelahian itu menjadi semakin meningkat, pemimpin pengawal itu bergeser mendekati obor yang terpancang pada alat yang dipergunakan untuk memikul gamelan. Dengan tiba-tiba pemimpin pengawal itu telah mencabut obor itu. Dengan satu loncatan panjang, pengawal itu berusaha mendekati penari itu. Bahkan kemudian obor di tangannya telah didekatkannya ke arah wajah penari yang berdiri termangu-mangu, di sisi pengendangnya yang tua, tetapi masih saja bersikap keras. Tidak ada orang yang mencegah. Bahkan orang tua yang berdiri tegak di sisi penari itu. Apalagi mereka yang sedang berkelahi. Bahkan penari itu sendiri seakan-akan justru berpaling menghadapkan wajahnya pada obor yang sedang dibawa. Obor itu memang tidak terlalu besar. Nyalanya pun tidak sedang dibesarkan sebagaimana jika rombongan itu sedang mengadakan pertunjukan. Namun dengan mendekatkan obor itu, pemimpin pengawal itu telah melihat wajah penari yang disebut mirip dengan Nyai Wiradana itu. Pemimpin pengawal itu benar-benar terkejut.
Dalam cahaya obor di tangannya ia melihat bahwa perempuan itu memang mirip sekali dengan Nyai Wiradana. Bahkan pemimpin pengawal itu seakan-akan telah melihat Nyai Wiradana berdiri di hadapannya dalam sikap yang beku. Pemimpin pengawal itu tiba-tiba surut beberapa langkah. Hampir di luar sadarnya, pemimpin pengawal itu mengambilkan obor di tangannya pada tempatnya. Ketika kemudian berpaling dan memandang perempuan cantik itu, tiba-tiba saja kulitnya meremang. Perempuan yang berdiri di tempat yang remang-remang, yang tidak terlalu banyak terjangkau oleh cahaya obor, wajahnya tidak lagi nampak jelas seperti wajah Nyai Wiradana. Tetapi di mata pemimpin pengawal itu, rasa-rasanya ia berdiri di hadapan seorang hantu Nyai Wiradana yang bangkit dari kuburnya, dikawal oleh jin dan gendruwo. Namun pengawal itu tiba-tiba bagaikan terbangun dari sebuah mimpi yang menakutkan, ketika punggungnya digamit seseorang. Ketika ia berpaling, dilihatnya salah seorang pengamen meloncat menjauhinya karena kawan-kawannya telah menyerang orang itu. Tetapi orang itu sempat berkata, "Bersiaplah. Kenapa kau berdiri kebingungan?" Pemimpin pengawal itu masih sempat termangu-mangu sejenak. Orang itu hanya menggamitnya. Jika ia mau, maka ia dapat memukul tengkuknya dan sekaligus membuatnya pingsan. Namun dalam pada itu, maka pemimpin pengawal itu menggeram. "Aku tidak peduli. Aku tidak boleh diombang-ambingkan oleh keadaan yang tidak begitu jelas. Aku harus dapat menangkap dan membawa penari itu menghadap Ki Wiradana." Dengan demikian, maka pemimpin pengawal itu mempunyai rencana yang dianggapnya akan dapat memotong tugasnya. Ia ingin langsung meloncat dan menangkap penari itu dan mengancamnya. Jika para pengiringnya tidak mau menyerah, maka perempuan itu akan dijadikan korban. Pemimpin pengawal itu tidak mau menunggu lebih lama lagi. Dengan tiba-tiba saja ia telah meloncat menyergap penari yang memang mirip sekali Nyai Wiradana itu. Tetapi yang terjadi sangat mengejutkannya. Tubuhnya terasa telah terdorong dengan kekuatan yang luar biasa sehingga ia pun telah terlempar jatuh. Dengan tangkasnya pemimpin pengawal itu berguling untuk mengurangi kekerasan benturan tubuhnya dengan batu-batu padas. Kemudian melenting berdiri. Sejenak ia termangu-mangu. Ia melihat penari dan orang tua itu masih berdiri saja seperti semula. "Apakah aku yang sudah gila?" katanya di dalam hati. Ketika pemimpin pengawal itu mengedarkan pandangannya ke seluruh arena, maka ia pun melihat bahwa orang-orang yang mengiringi penari itu sebagai penabuh benar-benar orang yang memiliki kemampuan berkelahi. Pengawal itu sadar bahwa biasanya dalam rombongan keliling memang terdapat orang yang memiliki ilmu yang tinggi untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas seluruh rombongan atau atas penarinya. Tetapi dalam rombongan ini, bukan saja 1-2 orang yang memiliki ketangkasan, namun semuanya. Semuanya telah berkelahi dengan tangkasnya. Pemimpin pengawal itu agaknya masih tetap pada rencananya. Ia tidak tahu kenapa ia terdorong oleh kekuatan yang tidak dapat dilawannya. Namun ia masih tetap ingin langsung menangkap penari itu dan memaksa para pengiringnya untuk menyerah. Karena itu, maka ia pun bergeser pula mendekati penari yang masih tetap berdiri di tempatnya. Sejenak ia memperhatikan pertempuran yang berlangsung itu. Tidak seorang pun yang memperhatikannya. Pengendang tua itu pun agaknya memiliki ilmu yang tinggi, berkata pengawal itu di dalam hatinya. Namun menurut pengamatannya, baik penari yang cantik maupun orang tua yang berdiri di sisinya, sama sekali tidak bersiap-siap menghadapi kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas mereka. Karena itu, maka pemimpin pengawal itu melangkah lebih dekat lagi sambil berkata, "Seharusnya kau perintahkan kawan-kawannya menyerah." "Kenapa?" bertanya orang tua itu. "Mereka masih belum kalah. Kau dapat melihat apa yang telah terjadi. Tetapi aku berdiri bebas. Aku dapat menangkap penarimu dan memaksa kawan-kawanmu untuk menyerah," jawab pemimpin pengawal itu. Tetapi orang tua itu justru tertawa. Katanya, "Kau tidak akan dapat menangkapnya. Lakukanlah jika kau mampu." Pemimpin pengawal itu menjadi semakin heran. Tetapi sekali lagi ia menggeretakkan giginya. Ia tidak boleh terseret arus perasaannya yang dapat membuatnya seperti gila. "Baiklah," berkata pemimpin pengawal itu dengan geram. "Tetapi jika dengan demikian aku telah menyakitinya, itu bukan salahku. Aku hanya ingin menangkapnya dan membawanya kepada Ki Wiradana." Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya, "Silakan. Lakukanlah." Pemimpin pengawal itu mengumpat di dalam hati.
Laki-laki tua yang berdiri di dekat perempuan cantik itu justru telah bergeser menjauh. Apakah aku memang sudah gila sehingga aku tidak mengerti apa yang sebenarnya aku hadapi? Pertanyaan itu telah membelit di hati pemimpin pengawal itu. Namun seperti yang telah dilakukannya, ia berusaha untuk menghentakkan kegelisahan itu. Karena itu, maka dengan hati-hati ia melangkah mendekati perempuan cantik itu sambil berkata, "Kau jangan berbuat sesuatu yang dapat menyakiti dirimu." Perempuan cantik itu tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Pemimpin pengawal itu memang menjadi bingung. Keringatnya mengalir di seluruh tubuhnya. Namun ia pun kemudian meloncat menggapai tangan penari cantik itu. Tetapi ia tidak berhasil menyentuhnya. Penari itu bergeser dengan cepat. Meskipun penari itu mengenakan kain panjang yang rapat, tetapi ternyata bahwa ia mampu bergerak dengan agak leluasa sebagaimana jika ia menari. "Aku sudah memperingatkanmu," berkata pemimpin pengawal itu. "Jangan berbuat sesuatu yang dapat menyakiti dirimu sendiri." Perempuan itu tidak menjawab. Ia masih tetap berdiri di tempatnya. Meskipun pemimpin pengawal itu tidak dapat memandang wajah penari itu dengan jelas, tetapi ia sudah mendapat gambaran tentang wajah itu. Mirip sekali dengan Nyai Wiradana. Sekali lagi pemimpin pengawal itu mendekatinya. Tetapi ia tidak mau gagal lagi. Karena itu, maka kali ini ia tidak sekadar menjangkau tangan penari itu. Tetapi pemimpin pengawal itu telah meloncat maju. Tetapi pemimpin pengawal itu sudah mulai bergerak dengan memperhitungkan setiap kemungkinan. Ketika perempuan itu bergeser menghindar, maka dengan cepat pula pemimpin pengawal itu bergerak, meloncat dan usahanya ternyata memberikan satu kesempatan kepadanya. Pada saat perempuan itu mengelak, maka pemimpin pengawal itu dengan mengerahkan segenap tenaga yang ada padanya, berhasil melingkar ke belakang penari itu. Dengan tangkas pula, tanpa dikekang oleh keraguan-raguan, maka pemimpin pengawal itu telah menyekap penari itu dari belakang. Namun pada saat ia merasa bahwa ia berhasil, tiba-tiba saja tubuhnya terasa diseret oleh satu gerakan yang kurang dimengertinya. Ia merasa kepalanya dijangkau oleh sepasang tangan yang lembut, namun penari itu kemudian telah membungkukkan badannya. Yang terjadi kemudian benar-benar tidak lagi dapat diatasinya. Tubuh pemimpin pengawal itu benar-benar telah terlempar lewat di atas penari yang membungkukkan diri rendah-rendah itu. Ketika tubuh itu jatuh di tanah, maka terdengarlah pemimpin pengawal itu mengaduh. Punggungnya bagaikan patah, sementara jantungnya seakan-akan telah terlepas. Pemimpin pengawal itu tidak dapat dengan tangkas meloncat bangkit. Tulang-tulangnya bagaikan saling terlepas dari sendi-sendinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketika pemimpin pengawal itu berusaha bangkit, maka sepasang kaki bagaikan tertancap ke bumi di sisi wajahnya. Kaki penari yang cantik itu. "Oh," pemimpin pengawal itu berdesah. "Bangunlah," berkata penari itu. Sekali lagi pemimpin pengawal itu terkejut. Suara itu pun suara yang pernah dikenalnya dengan baik. Suara Iswari, istri Wiradana yang terdahulu. Karena itu, hampir di luar sadarnya pemimpin pengawal itu berusaha untuk bangkit betapapun sakitnya. "Berdirilah," berkata perempuan itu lagi. Sambil menyeringai, pemimpin pengawal itu berdiri dekat di hadapan penari itu. Meskipun malam gelap, tetapi rasa-rasanya ia yakin bahwa yang berdiri di hadapannya itu memang Iswari. Dalam hitamnya malam, jauh dari jangkauan cahaya obor yang kecil, maka pemimpin pengawal itu tidak melihat warna-warna rias di wajah penari itu, sehingga ia pun merasa benar-benar berada di hadapan Nyai Wiradana. "Kenapa kau memandang aku seperti itu?" bertanya penari itu. Tubuh pemimpin pengawal yang kesakitan itu terasa gemetar. Di luar kehendaknya jika kemudian ia dengan suara gemetar berdesis. "Nyai Wiradana. Bukankah kau Nyai Wiradana?" Perempuan itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tersenyum sambil berkata, "Apakah kau kehilangan ingatan? Kau tahu bahwa aku adalah seorang penari yang menyusuri jalan-jalan padukuhan? Namaku Ruri Puspitasari. Kenapa kau sebut aku Nyai Wiradana? Bukankah Wiradana pemangku jabatan kepala tanah perdikan? Jika ia mendengar kau berkata seperti itu, maka kau tentu akan dapat hukumannya. Tidak mungkin seorang penari jalanan seperti aku dapat menjadi istri seorang kepala tanah perdikan." "Oh, maaf. Kau terlalu mirip dengan Nyai Wiradana, istri Ki Wiradana yang pernah hilang," jawab pemimpin pengawal itu.
Pernah hilang. Apakah kemudian diketemukan? Bertanya penari itu. Tidak. Nyai Wiradana itu tidak pernah diketemukan lagi, jawab pemimpin pengawal itu. Lalu. Tetapi wajahmu dan bahkan suaramu serta tekanan suaramu benar-benar mirip dengan Nyai Wiradana yang hilang itu. Jangan mengigau, berkata penari itu. Kau akan dihukum cambuk 10 kali dengan rotan jika kau berani menyebut seorang penari jalanan adalah istri pemangku jabatan kepala perdikan Sembojan. Kenapa tidak? Bukankah istrinya yang sekarang itu juga seorang penari jalanan? Jawab pemimpin pengawal itu. Ah, jangan berbicara seperti seekor burung yang berkicau, penari itu berhenti sejenak lalu. Sekarang katakan, apakah kita akan berkelahi terus, atau kau akan menyerah dan memerintahkan kepada orang-orang untuk menyerah? Sementara itu kita lupakan dongengmu yang tidak masuk akal bahwa istri kepala tanah perdikanmu adalah seorang penari jalanan seperti aku. Aku berkata sebenarnya, jawab pemimpin pengawal itu. Cukup, tiba-tiba saja penari itu memotong. Yang ingin aku tanyakan, kau menyerah atau tidak? Pemimpin pengawal itu termangu-mangu. Namun ia menyadari bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan perempuan itu. Perempuan yang sangat mirip dengan Iswari. Baik wajahnya, bentuk tubuhnya, suaranya dan tekanan kata-katanya. Agaknya kau ingin membuat perhitungan tentang imbangan kekuatan di arena ini, berkata penari itu. Baiklah. Aku akan menunggumu untuk beberapa saat lamanya. Ternyata bahwa pemimpin pengawal itu tidak mempunyai harapan apapun juga di medan pertempuran itu. Anak-anak muda tanah perdikan Sembojan sama sekali tidak berdaya menghadapi rombongan orang-orang ngamen itu, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak. Karena itu, maka agaknya tidak akan ada harapan lagi. Seandainya ia memberikan keputusan untuk bertempur dalam tingkat tertinggi dan siap untuk saling membunuh, bukan sekadar untuk menangkap saja, maka masih juga diragukan, apakah para pengawal itu dapat menang atas para pengamen itu. Jika ia memberikan aba-aba untuk mempergunakan senjata, sementara para pengamen itu juga melakukannya dan ternyata mereka mempunyai kelebihan, akibatnya akan lebih parah lagi bagi para pengawal. Dengan demikian, maka pemimpin pengawal itu pun kemudian meneriakkan aba-aba untuk menghentikan pertempuran. Kami menghentikan pertempuran, berkata pemimpin pengawal itu. Tetapi bukan berarti bahwa kami telah menyerah. Karena itu kami tidak akan menyerahkan senjata kami. Bahkan jika perlu kami akan mempergunakan senjata kami. Baiklah, jawab penari itu. Apapun yang kau katakan, tetapi aku setuju untuk menghentikan pertempuran ini. Sejenak kemudian, maka anak-anak muda tanah perdikan Sembojan itu berloncatan mundur seperti yang diperintahkan oleh pemimpinnya lewat aba-aba perang. Namun mereka masih tetap bersiaga. Bahkan beberapa orang di antara mereka menjadi heran bahwa mereka tidak dibenarkan untuk mempergunakan senjata sebagaimana dipesankan kepada mereka meskipun tugas mereka terutama hanya menangkap dan tidak membunuh. Tetapi dengan memberikan perlawanan seperti itu, maka mereka dapat diselesaikan sebagaimana seorang pemberontak atau penjahat. Selagi anak-anak muda itu terheran-heran, maka pemimpinnya itu berkata, biarlah rombongan ini pergi. Para pengawal itu terkejut. Seorang di antaranya bertanya, kenapa? Pemimpin pengawal itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya dengan jujur, kita tidak usah mengelak lagi dari kenyataan. Kita tidak akan dapat menangkap mereka, karena kita tidak dapat menembus kemampuan mereka. Seorang anak muda menyahut. Kita dapat mempergunakan senjata. Jangan batasi gerak kita dengan sekadar menangkap. Jika mereka melawan, berarti mereka telah memberontak, dan kita akan dapat membunuhnya. Pemimpin pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, apa yang dapat kita lakukan itu tentu dapat mereka lakukan juga. Jika sampai saatnya kita semua kehilangan pengendalian diri, maka senjata akan benar-benar dapat membunuh, sedangkan kita tidak yakin bahwa bukan kitalah yang terbunuh, tetapi orang-orang yang kita anggap memberontak itu. Anak-anak muda itu memang tidak dapat mengingkari kenyataan. Dalam pertempuran tidak bersenjata, mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Jika mereka harus bertempur dengan mempergunakan senjata, maka akan berarti kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk akan dapat terjadi. Orang-orang tua yang mereka anggap mempunyai kemampuan apapun juga itu, ternyata adalah orang-orang yang mengagumkan. Karena itu, berkata pemimpin pengawal itu, biarlah mereka pergi.
Bukankah yang penting bagi kita, tanah perdikan ini tidak diganggu oleh kemungkinan buruk pada hubungan antara keluarga? Namun tiba-tiba orang tua itu yang menjadi pengendangnya itu menyahut. Jadi menurut dugaanmu, setiap penari akan dapat merusakkan hubungan antara keluarga? Mungkin memang pernah terjadi di tanah perdikan ini sebagaimana aku dengar dari salah seorang di antara kalian yang mungkin adalah justru pemimpin kalian, bahwa sebuah keluarga telah dirusakkan oleh seorang penari. Justru keluarga kepala tanah perdikan ini. Tidak, dengan serta-merta pemimpin pengawal itu membantah. Aku tidak berkata begitu. Aku hanya mengatakan bahwa istri kepala tanah perdikan yang sekarang juga seorang penari. Oh, orang tua itu mengangguk-angguk. Jadi begitu. Agaknya aku salah tangkap. Aku kira, karena kehadiran penari itu, maka keluarga kepala tanah perdikan ini menjadi rusak. Kepala tanah perdikan itu ingin kawin dengan penari yang cantik itu, tetapi dengan menyingkirkan istrinya yang tua. Yang kemudian dinyatakan hilang. Kemudian dengan leluasa ia dapat kawin dengan penari jalanan itu. Apalagi setelah ayahnya, Ki Gede Sembojan, meninggal dunia. Tidak. Tidak begitu, teriak pemimpin pengawal itu. Kau jangan menyebarkan fitnah seperti itu. Aku tidak memfitnah. Aku hanya mengatakan bahwa ternyata aku salah mengerti. Aku mengira bahwa demikianlah yang terjadi. Pemimpin pengawal itu menjadi tegang. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sekarang pergilah. Jangan memasuki tanah perdikan ini lagi demi keselamatanmu. Pengendang yang tua itu menjawab, baiklah Kisanak. Kami akan meninggalkan tempat ini. Agaknya Ki Wiradana telah tersinggung oleh kehadiran kami, justru karena Nyai Wiradana juga seorang penari jalanan. Atau barangkali Nyai Wiradana yang tersinggung karena kehadiran kami dapat mengungkit kembali kenangannya kepada masa lampaunya. Pemimpin pengawal itu tidak menjawab. Kemungkinan yang demikian memang ada. Tetapi agaknya Wiradana ingin melepaskan kesan bahwa penari itu adalah Iswari, istrinya yang pernah hilang. Bukan karena sebab yang lain, meskipun sebab yang lain itu mungkin pula dapat terjadi. Sejenak kemudian, maka rombongan penari itu pun telah berkemas. Mereka pun kemudian telah meninggalkan tanah perdikan Sembojan, sementara para pengawal itu mengamati mereka dengan jantung yang berdebaran. Namun demikian rombongan itu hilang di kelok jalan, dan obor kecilnya sudah tidak nampak lagi di mata para pengawal, maka pemimpin pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Namun salah seorang pengawalnya kemudian berkata, sekelompok orang-orang gila yang berbahaya. Iya, jawab yang lain, lalu. Tetapi apa yang harus kita laporkan kepada Ki Wiradana tentang mereka? Pemimpin pengawal itu pun kemudian berdiri menghadap kepada para pengawal sambil berkata, kita dihadapkan pada satu keadaan yang tidak mungkin dapat kita atasi. Kita tidak dapat ingkar bahwa kita tidak akan dapat mengalahkan mereka. Kita belum mencoba mempergunakan senjata, jawab salah seorang di antara mereka. Sudah aku katakan, jawab pemimpin pengawal itu. Mungkin bukan mereka yang akan menjadi korban ujung-ujung senjata, tetapi kita. Tetapi apa yang dapat kita katakan kepada Ki Wiradana? Sekali lagi seorang pengawal bertanya. Pemimpin pengawal itu menjadi bingung. Ia memang harus mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. Namun kemudian katanya, kita dapat mengatakan kepada Ki Wiradana bahwa kita tidak menemukan rombongan penari itu. Kita dapat melaporkan bahwa ketika kita tiba di padukuhan itu, rombongan penari itu telah dipaksa untuk meninggalkan padukuhan oleh para penghuni padukuhan itu sendiri. Kita berusaha untuk menyusulnya. Tetapi kita tidak berhasil menemukan mereka. Para pengawal itu saling berpandangan. Agaknya cara itu dapat ditempuhnya demi keselamatan mereka. Mungkin Ki Wiradana akan dapat mempercayainya dan tidak mempersoalkannya lebih jauh. Salah seorang di antara para pengawal itu berkata, memang tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Karena itu, kita semuanya harus ikut bertanggung jawab. Hal ini tidak boleh diketahui oleh siapapun juga, sehingga jika salah seorang di antara kita membocorkan persoalan ini dan kemudian terdengar oleh Ki Wiradana, maka kita semuanya akan mengalami kesulitan. Ya, sahut pemimpin kelompok itu. Kita semuanya harus sejalan. Yang akan kita katakan harus sama kepada siapapun juga. Bahkan kepada orang-orang terdekat di antara kita. Ayah ibu kita, saudara-saudara kita dan siapapun juga.
Orang-orang dalam kelompok pengawal itu pun kemudian berjanji bahwa mereka akan memegang rahasia itu sebaik-baiknya, sehingga mereka tidak akan mengalami kesulitan karena sikap mereka itu. Ki Wiradana tidak akan percaya bahwa mereka tidak akan dapat mengalahkan para penabuh gamelan dari sebuah rombongan penari jalanan yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari jumlah mereka sendiri. Dengan kebulatan tekad itulah maka mereka pun kemudian berbenah diri dan kembali ke induk padukuhan Tanah Perdikan Sembojan. Seperti yang telah mereka rencanakan maka mereka pun kemudian langsung mencari Ki Wiradana di rumahnya untuk menyampaikan laporan mereka. Tetapi agaknya Ki Wiradana tidak menunggu mereka dan telah tertidur lelap, sehingga para pengawal itu harus menunggu sampai besok. Dengan demikian maka para pengawal itu pun sempat tidur di gardu, sementara para peronda duduk sambil mengumpat-umpat di bibir gardu, sementara beberapa orang pengawal yang lain telah berbaring di amben yang ada di serambi gandok dan di atas tikar pandan di pendapa. Waktu mereka memang tinggal sedikit sekali. Baru saja mereka lelap, maka terasa seseorang telah membangunkan mereka sambil membentak-bentak. Ternyata bahwa Ki Wiradana telah terbangun lebih dahulu dari mereka. "Apa yang kau kerjakan di sini, heh?" bentak Ki Wiradana kepada pemimpin pengawal yang tertidur di pendapa. Rasa-rasanya baru saja ia memejamkan matanya. Namun tergagap ia bangun. "Kenapa kau tidak memberikan laporan kepadaku, apa yang kau lakukan semalam, heh?" bentak Wiradana pula. "Maaf Ki Wiradana. Aku baru saja datang." Agaknya Ki Wiradana pun baru saja lelap menurut para peronda, sehingga kami tidak ingin mengganggu dengan membangunkan Ki Wiradana. "Maksudku kami akan menunggu sampai Ki Wiradana terbangun," jawab pemimpin pengawal itu. Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Kumpulkan kawanmu. Ceritakan hasil yang kau capai semalam." Pemimpin pengawal itu menjadi berdebar-debar. Namun kemudian ia pun telah mengumpulkan kawan-kawannya yang tersebar. Kemudian mereka duduk di pendapa bersama Ki Wiradana dengan rambut dan pakaian yang masih kusut. Untuk beberapa saat, para pengawal itu memang masih dicengkam oleh keraguan-raguan. Apakah Ki Wiradana tidak akan mengetahuinya jika mereka berbohong? Namun akhirnya pemimpin pengawal itu pun menceritakan sebagaimana mereka merencanakan. Jika Ki Wiradana tidak percaya, ia akan bertanya kepada anak-anak muda padukuhan tempat rombongan penari itu kabar. Anak-anak muda itu tentu akan mengatakan apa adanya, bahwa sekelompok pengawal telah berusaha untuk menyusul. Selanjutnya anak-anak padukuhan itu tidak tahu apa yang terjadi. Mendengar laporan itu, wajah Ki Wiradana menjadi merah. Kemarahannya telah bergejolak membakar jantung. "Jadi kalian tidak dapat menemukan rombongan penari itu?" bentak Wiradana. Para pengawal itu menjadi berdebar-debar. Tetapi beban mereka akan lebih ringan jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan rombongan penari itu, daripada jika mereka melaporkan apa yang sesungguhnya terjadi. Ki Wiradana tentu tidak akan percaya bahwa mereka tidak dapat menangkap rombongan penari itu. Sebenarnya lah Wiradana menjadi marah sekali. Tetapi kemarahannya agaknya telah terbagi. Tidak semata-mata kepada para pengawal yang menurut pengakuannya gagal menemukan rombongan penari itu, tetapi juga kepada orang-orang di padukuhan tempat penari itu kabar. Karena itu, maka Ki Wiradana pun telah memerintahkan beberapa orang di antara para pengawal itu untuk pergi bersamanya ke padukuhan kecil itu. "Berbenahlah," berkata Ki Wiradana. "Setelah mandi aku akan pergi ke padukuhan itu. Mungkin kau masih sempat juga untuk mandi dan berganti pakaian. Tetapi cepat datang kemari." Para pengawal itu pun kemudian meninggalkan rumah Ki Wiradana. 4 orang di antara mereka, termasuk pemimpin pengawal itu harus menyertai Wiradana sesudah berbenah diri. "Sebenarnya aku ingin tidur sehari penuh," berkata salah seorang di antara 4 pengawal yang mendapat tugas menyertai Ki Wiradana itu. "Tugasmu masih setengah hari lagi," jawab kawannya. Kawannya mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia berbisik di telinga kawannya. "Jika kita berterus terang, mungkin kita sudah dapat beristirahat." "Tentu tidak. Mungkin sehari penuh kita akan dibentak-bentak, atau bahkan mungkin kita akan dihukumnya untuk meronda tanah perdikan ini 3 hari 3 malam, jawab kawannya. "Lalu, lebih celaka lagi jika kita diperintahkannya untuk mencari sampai ketemu dimanapun juga, meskipun sudah berada di luar tanah perdikan dan membawanya menghadap Ki Wiradana." Pengawal itu mengangguk-angguk. Tea tidak membantah bahwa kemungkinan yang demikian akan dapat terjadi.
Karena itu, maka ia pun kembali kepada pendapatnya semula, bahwa apa yang telah dilaporkan oleh pemimpinnya kepada Ki Wiradana adalah satu-satunya cara yang paling baik untuk melindungi diri mereka. Meskipun dengan demikian sebagian dari para pengawal itu masih harus menyertai Ki Wiradana pergi ke padukuhan kecil tempat penari itu mengadakan pertunjukan. Seperti yang diperintahkan oleh Ki Wiradana, maka setelah mandi dan berbenah diri serta makan pergi, maka 4 orang di antara para pengawal itu termasuk pemimpinnya telah kembali lagi ke rumah Ki Wiradana. Mereka akan pergi bersama-sama untuk meyakinkan kebenaran laporan para pengawal itu. Tetapi, sebenarnya lah bahwa Ki Wiradana pun menjadi sangat marah kepada orang-orang di padukuhan itu. Ketika Ki Wiradana dan para pengawalnya sampai ke padukuhan itu, maka dipanggilnya beberapa orang tua dan anak-anak muda yang dianggap menjadi orang terpenting di antara kawan-kawannya. Dengan nada keras Ki Wiradana bertanya, "Kenapa kalian biarkan rombongan penari itu pergi?" Tidak seorang pun yang berani menjawab. "Bukankah aku sudah memerintahkan bahwa mereka harus ditangkap?" berkata Ki Wiradana pula. Orang-orang itu hanya dapat menundukkan kepalanya saja. "Heh, apakah semua orang di sini bisu atau tuli heh?" Ki Wiradana mulai membentak-bentak. Orang-orang itu menjadi semakin menunduk. Namun seorang tua di antara mereka memberanikan diri untuk menjawab, "Ki Wiradana, kami memang menyuruh rombongan itu pergi. Kami tidak dapat menangkap mereka, hanya karena desas-desus bahwa penari mirip sekali dengan Nyai Wiradana yang sudah tidak ada lagi. Apalagi ketika kami menyaksikan, maka kami sama sekali tidak mengambil satu kesimpulan bahwa penari itu memang mirip dengan Nyai Wiradana. Wujudnya memang ada kemiripan, tetapi wajahnya berbeda sama sekali. Jika kita sempat mengamatinya barang sejenak, maka kita akan segera mengetahui perbedaan itu. Itulah yang sangat penting bagiku, untuk meyakinkan orang-orang tanah perdikan ini," berkata Ki Wiradana. "Biarlah kami menjadi saksi," berkata orang tua itu. "Kami akan segera menyebarkan pendapat kami untuk mengimbangi desas-desus itu." Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Agaknya ia memang tidak dapat berbuat banyak. Segala sesuatunya sudah terlanjur. Sementara itu, maka ia pun mendapat gambaran bahwa para pengawal yang memberikan laporan kepadanya tentang rombongan itu pun tidak berbohong kepadanya. Namun demikian Ki Wiradana masih juga berpesan dengan nada geram. "Sekali ini memaafkan kalian. Tetapi jika terjadi lagi hal seperti ini, bukan saja menyangkut serombongan penari, tetapi hal-hal yang lain, maka aku akan mengambil tindakan. Bukankah dengan demikian ternyata bahwa kalian tidak mentaati perintahku?" Orang-orang padukuhan itu pun hanya dapat saling berpandangan. Namun tidak seorang pun yang menjawab. Para pengawal yang mengikuti Ki Wiradana dapat menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Ki Wiradana tidak mencurigai mereka. Ia membebankan kesalahan kepada orang-orang padukuhan itu, sehingga kepada orang-orang padukuhan itu pula Ki Wiradana melontarkan kemarahannya. Setelah puas dengan pesan kemarahannya, maka Ki Wiradana pun kemudian telah mengajak para pengawal itu kembali. Namun dalam pada itu, demikian mereka sampai di rumah Ki Wiradana, dan kemudian dengan geram pula ia memerintahkan para pengawal itu untuk pulang, maka pemimpin pengawal itu kemudian mengajak ketiga orang kawannya untuk menelusuri yang ditempuhnya semalam. "Untuk apa?" bertanya salah seorang di antara para pengawal itu. "Aku hanya ingin melihat saja." "Entahlah, ada sesuatu yang mendorongku untuk melakukannya," jawab pemimpin pengawal itu. Ketika kawannya pun kemudian tidak berkeberatan. Sejenak kemudian maka kuda-kuda mereka pun telah terpacu dengan cepat melintasi bulak-bulak. Namun pemimpin pengawal itu telah membawa kawan-kawannya melalui jalan yang lain, bukan jalan yang ditempuhnya semalam. Namun akhirnya mereka harus menelusuri jalan bulak yang sama. Di bulak itu mereka berhasil menyusul rombongan penari tetapi yang tidak berhasil ditangkapnya itu. Keempat orang itu menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat beberapa orang petani yang berkerumun di pinggir jalan itu. Demikian keempat orang pengawal itu mendekat, maka mereka pun telah menyibak. Para pengawal itu kemudian menghentikan kuda mereka. Dengan tangkas mereka pun telah berloncatan turun. Pemimpin pengawal itu dengan berdebar-debar telah bertanya kepada salah seorang di antara mereka. "Apa yang telah terjadi?" "Lihatlah," berkata petani itu. "Tentu sesuatu telah terjadi di sini semalam." "Apa yang terjadi?" bertanya pengawal itu. "Entahlah.
Tetapi sebagian dari tanaman kami telah rusak meskipun tidak terlalu berat, jawab petani itu. Mungkin telah terjadi sesuatu yang pahit bagi rombongan penari yang telah kita usir dari padukuhan kita itu. Apa yang terjadi atas mereka? Bertanya pemimpin pengawal itu. Petani itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Tetapi sebelumnya belum pernah terjadi sebagaimana yang kami angan-angankan. Namun demikian, bagaimana sekiranya jika rombongan penari itu telah dicegat oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab? Mereka tentu mengira bahwa rombongan itu telah mendapatkan banyak uang. Mereka tentu ingin merampas uang itu. Tetapi lebih sakit lagi jika terjadi sesuatu atas penari yang cantik itu. Penari yang seakan-akan tidak pernah bersalah. Yang menari dengan jujur untuk sekadar mendapatkan beberapa keping uang buat menyambung hidupnya serta keluarganya. Pemimpin pengawal itu termangu-mangu sejenak. Tetapi rasa-rasanya hatinya tersentuh juga. Namun ia tahu pasti bahwa rombongan penari itu tidak dirampok orang. Penari yang cantik itu sama sekali tidak mengalami cedera. Bahkan pemimpin pengawal itu telah dilemparkannya lewat di atas tubuhnya yang merendah dan terbanting di tanah, sehingga punggungnya terasa akan patah. Meskipun demikian pemimpin pengawal itu bertanya, "Bagaimana jika terjadi demikian? Apa keberatanmu?" "Kami akan merasa berdosa, karena kami telah mengusirnya tanpa berbuat kesalahan. Kenapa mereka harus pergi? Padahal mereka tidak berbuat apa-apa." Sementara rombongan yang lain tidak pernah mendapat perlakuan yang kasar seperti itu, bahkan penarinya telah diangkat oleh Ki Wiradana menjadi istrinya, berkata petani itu. "Kalian memang berdosa. Apalagi jika benar-benar perempuan cantik yang menjadi penari itu mengalami sesuatu. Bukankah kalian tidak berhak mengusirnya? Bukankah kalian justru harus melindunginya dan membawanya kepada Ki Wiradana?" berkata pengawal itu. Petani itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. "Istilah yang kau pergunakan agak berbeda Kisanak. Kau seharusnya mengatakannya bahwa rombongan itu harus ditangkap. Karena itulah maka kami justru telah mengusirnya agar mereka tidak ditangkap. Tetapi justru karena itu, kami telah berbuat kesalahan sehingga rombongan itu mengalami bencana." Pemimpin pengawal itu termangu-mangu. Namun dalam pada itu salah seorang di antara para pengawal itu berkata, "Kenapa kalian merasa begitu menyesal seandainya rombongan itu mengalami kesulitan?" "Sudah aku katakan," jawab petani itu. "Mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah. Dan lebih dari itu, biarlah aku katakan meskipun ada orang lain yang mengingkarinya, bahwa penari itu memang mirip sekali dengan Nyai Wiradana. Bahkan seakan-akan aku yakin akan hal itu." "Bohong," bentak pengawal yang lain. "Seorang anak muda di gardu dan baru saja kami bertemu dengan orang-orang padukuhanmu, mengatakan bahwa hanya wujudnya sajalah yang mirip. Tetapi wajahnya jauh berbeda dengan wajah Nyai Wiradana." Tetapi petani itu sama sekali tidak menarik keterangannya. Bahkan dengan wajah yang tegang ia menjawab, "Aku tidak peduli pendapat orang lain. Sudah aku katakan, mungkin memang ada orang yang mengingkarinya. Tetapi aku tidak. Aku tetap menganggap bahwa penari itu mempunyai wajah yang mirip sekali dengan Nyai Wiradana. Tetapi seandainya ia mempunyai wajah yang mirip dengan Nyai Wiradana, apakah orang itu dapat dianggap bersalah? Tidak. Orang itu mirip dengan Nyai Wiradana, tetapi orang itu tidak bersalah sama sekali." Pengawal itu menggeram. Kemarahan telah membayang di wajahnya. Namun pemimpin pengawalnya mencegahnya ketika orang itu melangkah mendekat. "Jangan kau hiraukan. Ia dapat mengatakan apa saja. Mungkin apa yang kau lihat, berbeda dengan sudut penglihatannya. Demikian juga orang yang lain. Mungkin orang itu justru sudah lupa akan wajah dan sifat-sifat Nyai Wiradana, sehingga ia menganggap penari itu mirip sekali dengan orang yang sudah dilupakannya itu." "Aku masih ingat benar," potong petani itu. "Diam kau," bentak pemimpin pengawal itu. "Aku sedang berusaha melerai perselisihan ini. Jika kau nekat saja dengan sikapmu tanpa mundur setapak pun, aku biarkan pengawal itu mengambil sikap pula." Petani itu mengerutkan keningnya. Namun ia mengerti maksud pemimpin pengawal itu, sehingga dengan demikian maka ia pun segera bergeser surut dan tidak mengatakan apapun juga. Sejenak kemudian, maka pemimpin pengawal itu pun berkata, "Baiklah. Kami akan melanjutkan perjalanan. Tidak dirampok orang apalagi penari cantik itu.
Meskipun aku belum melihat dengan jelas, karena hanya sekilas saja, maka aku tidak dapat menyebutnya. Tetapi aku yakin bahwa ia memang cantik. Kau pernah melihatnya? Tiba-tiba petani itu bertanya. Pemimpin pengawal itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya. Ya. Hanya sekilas. Jauh sebelum orang-orang tanah perdikan ini mempersoalkan bahwa wajahnya mirip dengan Nyai Wiradana. Ketika aku sedang ronda maka aku melihat rombongan itu kabar di sudut sebuah padukuhan. Petani itu mengangguk-angguk, sementara para pengawal itu pun segera meneruskan perjalanan mereka. Mereka sengaja tidak mengambil jalan kembali. Tetapi mereka berjalan terus meskipun kemudian mengambil jalan melingkar dan kembali ke rumah masing-masing. Namun di sepanjang jalan mereka sempat berbincang tentang satu alasan yang mungkin harus mereka kemukakan jika datang laporan kepada Ki Wiradana bahwa telah terjadi satu tindakan kekerasan di Bulak di daerah pinggiran tanah perdikan Sembojan. Mungkin rombongan itu justru telah dirampok, desis salah seorang pengawal itu. Pemimpinnya mengangguk-angguk. Katanya, ya. Alasan sebagaimana dikatakan oleh petani itu. Dengan demikian maka pendapat para petani itu justru telah diambil alih oleh para pengawal. Mereka akan membuat dugaan bahwa rombongan itu telah dirampok orang seandainya ada laporan tentang kerusakan kecil pada sawah dan ladang di pinggir jalan, satu tempat yang telah dipergunakan sebagai arena perkelahian antara para pengawal dan rombongan penari yang gagal ditangkap itu. Tetapi agaknya laporan itu tidak sampai ke Wiradana. Agaknya para petani itu hanya sekadar membicarakan kerusakan itu di antara mereka sendiri. Bahkan sebagian dari mereka justru menaruh belas kasihan kepada rombongan penari yang mereka sangka telah dirampok orang. Namun dalam pada itu, pemimpin pengawal yang gagal menangkap rombongan penari itu tidak dapat mengingkari penglihatannya sendiri. Bagaimanapun juga, penari itu memang mirip sekali dengan Nyai Wiradana yang hilang itu, seperti yang dikatakan oleh petani di tengah Bulak, di bekas tempat para pengawal bertempur dengan rombongan itu. Meskipun demikian pemimpin pengawal itu tidak dapat mengatakan hal itu kepada para pengawal. Para pengawal malam itu bertempur tanpa banyak menghiraukan penari yang dipersoalkan itu, sehingga mereka tidak banyak mengetahui, apakah perempuan itu mirip dengan Nyai Wiradana atau tidak. Sementara itu untuk beberapa waktu lamanya, tidak ada cerita tentang penari yang mirip dengan Nyai Wiradana itu. Orang-orang yang sekali-kali masih berbicara tentang perempuan itu, hanya sekadar berbisik-bisik di antara tetangga mereka, karena semua orang tanah perdikan Sembojan mengetahui bahwa Ki Wiradana tidak senang mendengar cerita tentang perempuan yang mirip dengan istrinya yang hilang itu. Namun dalam pada itu, Warsi sendirilah yang kemudian masih saja merasa gelisah. Ia merasa seolah-olah rombongan penari itu merupakan sindiran bagi kehadirannya di tanah perdikan. Meskipun Warsi tidak tahu persis maksud dari rombongan penari itu, namun bahwa penari itu mirip dengan Nyai Wiradana yang hilang itu, seakan-akan merupakan satu kesengajaan dengan maksud tertentu. Dengan demikian, maka ada kecurigaan pada Warsi bahwa yang dilakukan Wiradana terhadap istrinya itu telah diketahui oleh seseorang. Atau setidak-tidaknya ada pihak yang curiga terhadapnya. Karena itu, maka dengan caranya, Warsi pun telah menyampaikan kepada Ki Wiradana kemungkinan itu. Apakah kau beranggapan demikian? Bertanya Wiradana. Mungkin sekali Kakang. Karena tiba-tiba saja Nyai Wiradana itu telah hilang. Apapun yang Kakang lakukan atas istri Kakang itu namun hilangnya telah menumbuhkan persoalan, berkata Warsi dengan nada dalam. Hanya serigala betina itu sajalah yang mengetahuinya, desis Wiradana. Namun dengan demikian, maka ada keinginan Wiradana untuk menemui perempuan itu lagi. Mungkin ia akan dapat memberikan keyakinan bahwa persoalan itu tidak diketahui oleh siapapun juga kecuali Wiradana sendiri. Jika ternyata perempuan itu berkhianat dan menceritakan persoalan ini kepada orang lain, maka tidak ada pilihan lain kecuali membunuhnya, berkata Wiradana kepada diri sendiri. Dengan demikian, maka tanpa diketahui oleh orang lain, maka Wiradana pun telah pergi ke padukuhan kecil di luar tanah perdikan Sembojan. Ia ingin bertemu dengan perempuan yang pernah dimintanya untuk membunuh Iswari. Dalam malam yang gelap Wiradana menyusuri jalan kecil yang jarang dilalui orang, apalagi di malam hari. Ia berusaha untuk menghindari pertemuan dengan siapapun, sehingga kepergiannya ke padukuhan itu tidak menumbuhkan kecurigaan bagi siapapun juga. Namun dalam perjalanan Wiradana selalu digelitik oleh kegelisahan.
Ada beberapa pertimbangan yang ingin dilakukan. Apakah cukup baginya untuk mendapatkan satu keyakinan yang lebih mantap bahwa Iswari telah dibunuh tanpa ada orang lain yang mengetahuinya? Atau ia harus bersikap lebih tegas lagi? Seandainya perempuan itu sampai saat terakhir tidak mengatakan apapun juga kepada orang lain, tetapi apakah pada hari-hari mendatang ia juga tidak akan mengatakannya kepada siapapun juga? Wiradana belum menemukan satu keputusan ketika ia sudah memasuki regol tua sebuah rumah kecil yang dihuni oleh perempuan yang pernah disebut serigala betina itu. Bagaimanapun juga terasa jantung Wiradana berdegupan. Sudah agak lama ia tidak berhubungan dengan perempuan itu. Mungkin telah terjadi satu perubahan. Tetapi menilik rumahnya, keadaannya dan suasananya, rumah itu masih tetap seperti beberapa saat yang lalu ketika ia mulai menghubungi perempuan itu. Dengan hati-hati Wiradana melangkah mendekati pintu. Kemudian perlahan-lahan ia mengetuk pintu rumah itu. Ia sadar bahwa perempuan itu adalah perempuan yang berbahaya, yang pernah ikut dalam sebuah gerombolan yang ditakuti. Tetapi bagi Wiradana perempuan itu bukan perempuan yang pantas ditakuti. Betapapun berbahayanya serigala betina itu, namun bagi Wiradana ia tidak banyak berarti. Wiradana memiliki ilmu dan kemampuan yang jauh lebih tinggi dari perempuan itu. Sebagaimana diyakini oleh Wiradana, bahwa perempuan itu sangat takut kepadanya. Untuk beberapa saat Wiradana menunggu. Tetapi belum ada jawaban dari dalam. Sementara itu lampu minyak yang remang-remang nampak melontarkan cahayanya lewat dinding-dinding yang berlubang. Sekali lagi Wiradana mengetuk pintu rumah itu. Lebih keras. Agaknya perempuan itu tertidur nyenyak. Ketukan yang semakin keras membangunkannya, sehingga sejenak kemudian maka terdengar suara dari dalam. "Siapa di luar?" "Aku Nyai," jawab Wiradana. "Siapa?" bertanya suara dari dalam pula. "Aku Wiradana," jawab Wiradana pula. "Ki Wiradana dari Sembojan?" bertanya yang berada di dalam. "Ya." "Ada berapa Wiradana yang kau kenal heh?" jawab Wiradana yang menjadi tidak sabar lagi. Oh, suara di dalam itu terdengar berdesah. "Apakah ada keperluan yang sangat penting Ki Wiradana?" "Buka pintumu Nyai," geram Wiradana. "Jangan banyak tingkah. Kau tahu, jika aku datang di malam begini, maka tentu ada kepentingan yang tidak dapat ditunda." "Aku sedang sakit Ki Wiradana," suara di dalam memang terdengar gemetar. "Bangun pun terasa sangat sulit." "Tetapi buka pintumu." Wiradana hampir membentak. Terdengar lagi desah di dalam. Tetapi kemudian terdengar amben berderit. Sejenak kemudian desir langkah seseorang mendekati pintu. "Aku sedang sakit," suara itu menjadi semakin gemetar. Ki Wiradana menunggu sejenak. Tiba-tiba saja timbul sesuatu di dalam hatinya. Perempuan itu sedang sakit, sementara perempuan itu merupakan duri di dalam dagingnya. Setiap saat ia akan dapat berkhianat. Mungkin dengan maksud tertentu, tetapi mungkin juga karena terpaksa. Karena itu, seandainya perempuan itu dilenyapkannya saja, maka agaknya ia tidak akan menambah persoalan baginya kelak, atau setidak-tidaknya dapat mengurangi beban kegelisahannya di setiap saat. Sebelum Ki Wiradana mendapatkan suatu keputusan, maka terdengar selarak pintu sudah dibuka. Perlahan-lahan pintu itu pun terdorong ke samping. Dalam keremangan lampu minyak yang suram, Wiradana melihat seseorang yang berkerudung rangkap. "Oh," desah perempuan itu dengan suara yang gemetar. "Marilah masuk Ki Wiradana. Tubuhku terasa dinginnya bukan main. Jika aku terlalu lama berdiri di sini, aku akan dapat jatuh pingsan." Perempuan itu tidak menunggu Ki Wiradana menjawab. Dengan langkah yang gemetar pula ia berjalan ke sebuah amben di ruang tengah rumahnya yang kecil. Sambil duduk di bibir ambennya ia mempersilakan sekali lagi. "Marilah Ki Wiradana." Wiradana memang sudah berdiri di dalam ruang itu. Ia pun kemudian menutup pintu rumah kecil itu dan menyelarakannya sama sekali. Selangkah ia pun kemudian mendekati perempuan yang menggigil dan mengerudungi tubuhnya rapat-rapat itu. Agaknya perempuan itu memang sedang kedinginan. "Duduklah," perempuan itu mempersilakan tamunya dengan suaranya yang mengambang tetapi bergetar. Ki Wiradana termangu-mangu. Suara perempuan yang kedinginan itu sama sekali tidak dikenalnya sebagai suara serigala betina. Namun agaknya serigala betina yang sedang sakit itu tidak dapat berbicara dengan wajar, sebagaimana kebiasaannya. Lantang dan tegas.
Wiradana maju lagi selangkah. Tetapi ia tidak duduk di amben itu. Dia sejenak kemudian maka terdengar suara dari dalam. Siapa di luar? Apakah Ki Wiradana akan memberikan tugas lagi kepadaku? Mungkin Ki Wiradana sudah jemu dengan penari itu dan harus dibunuhnya pula, bertanya perempuan itu dengan suara tersendat-sendat. Tutup mulutmu, geram Ki Wiradana. Dengar perempuan liar. Aku datang untuk meyakinkan, apakah benar-benar kau sudah melakukan tugasmu dengan baik. Tugas yang mana? Bertanya perempuan itu. Suaranya hampir melengking, sementara ia membetulkan kerudungnya, sehingga seluruh tubuhnya telah didekap oleh selimut kain panjang yang rangkap-rangkap. Membunuh Iswari, jawab Ki Wiradana. Bukankah Ki Wiradana sudah yakin dan yang sampai sekarang ternyata tidak ada akibat apapun juga yang meragukan, bertanya perempuan itu. Tetapi kabar tentang penari yang mirip dengan Iswari itu membuat aku ragu-ragu, geram Wiradana. Apalagi kita tidak dapat menemukan mayat Iswari pada saat itu. Sudah aku katakan, bahwa mayatnya aku masukkan ke dalam kedung dan dalam waktu sekejap, yang tinggal hanyalah lingkaran-lingkaran di permukaan air. Tubuh itu telah diseret oleh buaya-buaya kerdil ke dasar kedung. Ki Wiradana termangu-mangu. Dipandanginya tubuh perempuan yang sedang sakit itu. Namun tiba-tiba Wiradana berkata, berbaringlah. Jika kau merasa tubuhmu tidak enak, berbaringlah. Aku akan berbicara dengan berdiri saja di sini. Tidak Ki Wiradana, jawab perempuan itu. Aku masih sanggup untuk berbicara sambil duduk tetapi sudah tentu tidak terlalu lama. Jangan kau hiraukan basa-basi itu, berkata Ki Wiradana. Mungkin aku akan berbicara panjang. Perempuan itu termangu-mangu. Namun tubuhnya masih saja menggigil kedinginan. Berbaringlah, berkata Ki Wiradana. Agar pembicaraan kita dapat kita selesaikan dengan tuntas dan tidak tergesa-gesa. Perempuan yang sedang sakit itu termangu-mangu. Nafasnya agaknya menjadi terengah-engah. Karena itu, maka katanya kemudian. Aku memang sedang sakit Ki Wiradana. Nafasku rasa-rasanya menjadi sesak setiap perasaan dingin yang luar biasa ini datang. Sebentar lagi, perasaan dingin ini akan berubah menjadi panas, sehingga keringatku akan terperas habis. Kerongkonganku akan menjadi kering dan mataku serasa disentuh bara. Jika demikian maka kau benar-benar sakit, berkata Ki Wiradana. Perempuan itu tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian beringsut dan dengan tubuh gemetar ia pun membaringkan dirinya. Menelentang dengan menjelujurkan tubuhnya lurus-lurus, meskipun ia masih membungkus tubuhnya dengan kain yang rangkap. Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Satu cara yang tidak bisa bagi orang yang sedang sakit kedinginan seperti itu. Namun ia tidak mengatakan sesuatu. Tetapi agaknya perempuan itu dapat membaca perasaan Ki Wiradana. Maka itu katanya. Aku tidak berani tidur miring sambil melingkarkan tubuh. Jika demikian, maka rasa-rasanya tubuh ini jadi membeku dan punggung bagaikan terasa patah jika kemudian aku harus meluruskannya kembali nanti. Tetapi orang sakit panas dingin, biasanya tidur melingkar di saat dingin mencengkam, sahut Ki Wiradana. Mungkin, jawab perempuan itu. Tetapi aku sama sekali tidak berani. Ki Wiradana termangu-mangu sejenak. Dipandanginya perempuan yang berkerudung hingga ke wajahnya sekali lagi. Hanya sepasang mata sajalah yang kelihatan, sementara kedua telapak tangannya terbungkus pula di bawah kain selimutnya. Pada saat yang demikian, tiba-tiba timbul satu niat di hati Ki Wiradana untuk menyelesaikan saja perempuan yang sedang sakit itu, sehingga tidak akan menimbulkan persoalan di masa datang. Jika perempuan itu mati dalam keadaannya, maka orang-orang yang akan menemukannya kelak tentu mengira bahwa perempuan itu mati karena sakit. Tidak ada orang lain di rumah itu. Sehingga tidak ada orang yang mengetahui apa yang telah terjadi. Karena itu, maka Wiradana pun menjadi berdebar-debar oleh rencananya sendiri. Jantungnya terasa berdetak semakin cepat. Namun demikian desakan di dalam dirinya untuk menyelesaikan saja perempuan itu terasa semakin menekan. Aku dapat menutup jalan pernafasannya, berkata Ki Wiradana di dalam hatinya. Sehingga perempuan itu mati lemas. Tidak ada bekas luka di dalam dirinya, sementara selimutnya yang masih menyelubungi tubuhnya. Bersambung ke episode 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.